Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam pemahaman Alkitab. Kita akan membaca satu bagian terakhir dari seluruh rangkaian pemahaman Alkitab kita yang direncanakan dari pasal 1 sampai pasal 11. Kita sampai di bagian terakhir, yaitu Kejadian pasal 11 ayat yang ke-10 sampai ayat terakhir. Kita membaca, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Dan setelah Selah masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 270 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun. Setelah ia memperanakan Terah, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran. Mereka menetap di sana. Umur Terah 250 tahun. Lalu ia mati di Haran. Ya, sampai di sini bagian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan adanya penulisan silsilah, berkali-kali ya kita membaca itu mau menjelaskan tentang kisah selanjutnya. Jadi silsilah itu semacam mulai dikatakan penjelasan awal atau sisipan awal supaya kita mengerti siapa tokoh selanjutnya. Ya, itu kita lihat dari kasus misalkan pasal 10 sebelum kisah Babel ada silsilah. Begitu juga di pasal 5 sebelum menceritakan Nuh itu ada silsilah di sana. Jadi saudara-saudara, begitu juga dengan silsilah yang dituliskan pada bagian ini. Nah, kalau kita melihat secara urutan kisah cerita, tadi waktu yang lalu saudara kita sudah membahas mengenai kisah di Babel. Ya, Menara Babel itu tidak jadi dibangun, lalu kemudian orang tersebar. Mungkin kita bisa bertanya, lalu bagaimana kisah selanjutnya? Siapa yang akan menjadi tokoh? Apa yang akan diceritakan oleh Alkitab mengenai bangsa-bangsa yang sudah terserak itu? Jadi saudara-saudara, pertanyaan ini relevan ketika kita kemudian melihat di pasal 12 tentang kisah Abraham.
sang penulis kitab Kejadian ini akhirnya saudara dia akan menceritakan tentang Abraham. Tetapi sebelum Abraham ini kisahnya ditulis, harus diberitahukan dulu asal usulnya. Siapa Abraham dan mengapa Abraham yang dituliskan. Jadi saudara-saudara, sebagaimana yang pada waktu lalu kita sudah membaca bahwa lewat Nuh Tuhan memberkati keturunan Sem. Itu sebabnya pada bagian ini ketika seluruh bangsa sudah terserak, Tuhan lalu hanya memperhatikan atau lebih mengkhususkan perhatiannya kepada keturunan Sem. Itulah yang kita baca dari ayat yang ke-10. Keturunan Sem ini, melalui keturunan Sem inilah nanti kemudian berkat keselamatan ini akan disampaikan ke seluruh bumi. Nah, dari keturunan Sem ini, saudara-saudara, yang kemudian kita baca itu adalah sampai kepada Terah, ya, di ayat yang ke-26. Ya, di ayat yang ke-26 sampai kepada Terah. Dan dari Terah inilah kemudian dipisahkan lagi, saudara, ayat yang ke-27 dikhususkan bagian Alkitab ini memperhatikan keturunan Terah, yaitu ada 3 anaknya, Abram, Nahor, dan Haran. Haran mati katanya pada waktu ayahnya masih hidup, dan mereka waktu itu tinggal di Ur-Kasdim. Jadi inilah keturunan Sem yang tinggal sekitar Mesopotamia bagian utara di Ur-Kasdim sana. Dan pada waktu itu Terah, Abram, dan Nahor bersama keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucunya juga, saudara. Lalu kemudian mereka akan pergi ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan di mana tanah yang dikatakan sangat subur, paling subur itu. Mereka berjalan pergi. Sampai di situ kisahnya, saudara. Lalu mereka tiba di sebuah kota yang disebut kota Haran. Pada waktu itu kemudian Terah mati di sana. Ya. Nah, saudara-saudara, kisah Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu berakhir pada perjalanan Terah menuju Kanaan, ya, menuju Kanaan. Dan pada waktu itu mereka sebelum sampai, mereka tiba di kota Haran, di mana pada waktu itu kota yang disebut kota Haran ini adalah tempat yang menjadi tinggal dari Abraham. Ya. Nah, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari sebetulnya pada bagian ini adalah bahwa Tuhan di dalam segala kuasa dan kedaulatannya dan segala hikmatnya, saudara-saudara, memang memilih keluarga Terah, memilih Sem, lalu kemudian dikerucutkan menjadi Terah. Melalui keluarga Terah inilah kisah selanjutnya tentang keselamatan di dalam Tuhan akan disampaikan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah kenyataan. Kita tidak bisa mengatakan kepada Tuhan di mana keadilan Tuhan. Mengapa Tuhan memilih yang satu menolak yang lain? Mengapa Tuhan memakai seseorang tetapi tidak memakai yang lain? Saudara-saudara, sebetulnya ini adalah hak dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang memutuskan. Tuhan sendiri di dalam hikmat dan kedaulatannya mengambil keputusan itu. Dan ini adalah prinsip yang sangat penting yang harus kita mengerti dan kita terima di dalam hidup ini. Saudara-saudara, dari sekian banyak tanggung jawab hidup kita, kita harus tahu bahwa ada kedaulatan Tuhan di sana. Ada ketentuan Tuhan, ada keputusan Tuhan di sana. Tuhan yang sudah memilih dan Tuhan yang sudah mengatur. Kita tidak berdaya menghadapi itu. Kalau Tuhan sudah memutuskan, maka tidak ada yang bisa menggagalkan. Dan itulah menjadi prinsip saudara di dalam keselamatan kita. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, Tuhan akan menyelamatkannya. Jadi saudara, ini adalah sebuah sebuah sisipan supaya kita kemudian mengetahui kisah Abraham. Abraham itu adalah keturunan Sem, anak dari Nuh, ya. Dan kita akan melihat kisah selanjutnya pada waktu yang akan datang. Nah, saudara-saudara, mengapa Musa menuliskan tentang kisah Abraham?
Sebab nanti kita tahu sudah melalui Abrahamlah seluruh bangsa itu akan mendapatkan berkat. Bukan hanya berkat jasmani sebetulnya, tetapi berkat rohani, yaitu keselamatan untuk masuk di dalam persekutuan bersama Bapa. Itu melalui Abraham, anak Terah. Jadi, saudara, tentu saja kisah Abraham ini menjadi sangat penting. Karena nanti akan menceritakan tentang keselamatan yang dibawa oleh keturunan dari Abraham itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lalu membaca Alkitab, kejadian dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-1, ini satu bagian yang sangat penting, yang sangat penting sekali, saudara, untuk orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Abraham. Maka kalau di Matius pasal 1 ayat 1 dituliskan, inilah riwayat Yesus Kristus. Yesus Kristus yang pribadinya akan diceritakan oleh Matius. Siapa dia? Dia itu adalah anak Daud atau keturunan Daud. Tetapi juga dia adalah keturunan Abraham. Nah, ini yang penting. Jadi saudara-saudara, Injil Matius pasal 1 ayat 1 yang membuka seluruh kitab Perjanjian Baru itu diawali dengan sambungan dari kisah Abraham. Kepada Abraham disampaikan janji keselamatan. Janji keselamatan ini digenapi oleh Yesus. Kenapa? Karena Yesus itulah penggenapan dari janji itu. Yesus itulah keturunan dari Abraham. Jadi hubungannya demikian. Nah, saudara, dari kitab Kejadian pasal 12 sampai dengan kitab Maleakhi itu tentu menceritakan tentang bagaimana janji keselamatan itu dipeliharakan sampai akhirnya kemudian digenapi di Perjanjian Baru. Saudara-saudara, sesudah PA ini selesai, pasal 11 ini, saya akan melanjutkan sebetulnya pada kisah Abraham, tetapi tidak akan menceritakan detail. Kisah Abraham atau keturunan Abraham dari pasal 12 sampai pasal 50 dari kitab Kejadian ini tidak akan diuraikan secara detail. So, kalau diuraikan secara detail akan sangat banyak. Tetapi saya akan membahas bagian-bagian pokok saja, yaitu kejadian-kejadian apa yang menunjukkan bahwa Abraham ini adalah seorang yang beriman, yang ada kaitan dengan nubuat janji keselamatan. Begitu juga tokoh-tokoh yang lain sesudah Abraham. Itu yang disesuaikan dengan surat Ibrani pasal ke-11 tentang saksi-saksi iman. Jadi saya nanti akan merujuk kepada surat Ibrani pasal 11 tentang janji-janji, tentang kesaksian para tokoh iman itu, saudara-saudara. Karena penulis Ibrani ketika menuliskan tokoh atau tokoh-tokoh iman itu, pahlawan iman itu, dia hanya menuliskan kisah-kisah yang berhubungan dengan janji keselamatan. Dan itu yang nanti akan kita bahas. Namun sebelum itu, saudara-saudara, karena kita mendekati masa raya Paskah, maka selama mendekati bulan Paskah ya, atau mendekati nanti perayaan Paskah di bulan April di awal, saya secara khusus akan menguraikan mengenai kisah menjelang kematian Tuhan Yesus. Jadi kita akan membahas, akan mempelajari, akan melihat kisah-kisah ataupun cerita ataupun kejadian-kejadian, saudara. Kita akan membahas kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa seputar menjelang hari kematian Tuhan Yesus. Yaitu diawali dengan peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani. Itu sampai nanti kepada hari Paskah yang kita akan peringati nanti di tanggal 4 April, ya, kemudian juga sesudah Paskah. Jadi selama kurang lebih sebulan nanti kita akan menyelidiki sedikit saja, saudara-saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar sengsara Yesus, kematian dan kebangkitannya. Nah, Tuhan memberkati. Saya berharap saudara bisa ikuti terus PA ini. Nanti sesudah selesai kita membahas mengenai Paskah, barulah kita akan lanjut kembali kepada Abraham sesuai dengan yang dituliskan di surat Ibrani. Ya, saudara,
kiranya bisa tetap mengikuti dan Tuhan yang memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami supaya kami terus-menerus mengerti kebenaran firman-Mu yang kami akan terus pelajari supaya menjadi kekuatan, hikmat, penuntun di dalam setiap langkah hidup kami. Berkati seluruh saudara-saudara yang mengikuti PA ini dimanapun berada, kiranya semuanya ya Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.